Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Cahya Adisti dengan nomor induk mahasiswa 202104101444 dari Manajemen Talenta kelas AB. Dimana saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari Prof. Heru, yaitu pada matkul Manajemen Talenta, yaitu mengenai manajemen talenta yang ada pada tugas sebelumnya atau perusahaan sebelumnya, dimana dalam tugas sebelumnya saya mengambil PT KAI untuk memenuhi tugas saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit company profile atau manajemen talenta yang ada pada perusahaan PT KAI. Sebenarnya apa sih PT KAI itu? PT KAI adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang perkereta apian dengan yang memiliki visi dan misi. Yang pertama, mungkin visinya dahulu. Visi dari PT KAI itu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik di Indonesia dan mempunyai misi, ada 3 misi. Yang pertama, untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Dan yang ketiga, untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memperakasai dan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang terkait atau yang penting dalam transportasi. Selanjutnya, manajemen talenta yang ada di PT KAI. Dalam PT KAI itu memiliki beberapa strategi manajemen talenta untuk mengelola sumber daya manusia yang baik, meliputi yang pertama, rekrutmen berkualitas. Ini konsepnya melakukan proses rekrutmen yang selektif dan mencari individu dengan kualifikasi yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Jadi misal ada di bidang tertentu mereka membutuhkan sumber daya manusia lagi, atau ada sumber daya manusia yang keluar, itu mesti akan dibutuhkan untuk sebagai pengganti. Nah, dari pengganti tersebut PT KAI akan merekrut orang-orang yang selektif, atau mungkin bisa dikatakan sebagai orang yang udah ahli dalam bidangnya atau orang yang sudah berpengalaman dalam bidang tersebut. Jadi mereka akan melakukan rekrutmen itu tuh sesuai yang dibutuhkan. Mungkin itu tuh yang dibutuhkan terutama orang yang sudah mempunyai, yang pernah bekerja di bidang tersebut, atau setidaknya mempunyai keunggulan atau personal brandingnya itu tinggi, sehingga mereka akan diperkerjakan di PT KAI. Selanjutnya, yang kedua, ada pengembangan karir. Ini artinya menyediakan program pengembangan karir yang mencakup pelatihan, workshop, dan pembelajaran berkelanjutan untuk membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka, dimana misal mereka udah masuk atau udah kerekrut menjadi bagian dari PT KAI atau menjadi sumber daya manusia atau karyawan dari PT KAI, mereka akan diberi pelatihan sehingga mereka itu mendapatkan tingkatan dari pekerjaannya, dimana mungkin yang pertama mereka pada tahap proses seleksi dan mereka udah masuk di dalam SDM PT KAI, mereka akan diberi pelatihan mengenai tugasnya itu apa aja sih, dimulai dari mana aja, dan apa yang harus dikerjakan oleh mereka. Nah, pada saat mereka mungkin udah beberapa bulan dikerjakan di PT KAI tersebut, mereka juga akan mendapat pelatihan atau workshop atau pembelajaran berkelanjutan untuk membantu karyawan meningkatkan keterampilan atau kompetensi mereka, dimana mungkin mereka akan ngerasa stuck atau zaman sekarang ya, di pesatnya teknologi itu juga orang itu bukan cuma teknologi yang berkembang, orang itu juga harus berkembang. Nah, mereka harus, karyawan tersebut dari PT KAI itu akan selalu diberi pelatihan untuk meningkatkan kinerja mereka atau meningkatkan apa yang menjadi tren sekarang, dan mereka harus mengikuti tren sekarang dikarenakan PT KAI itu harus selalu maju, selalu berkelanjutan seperti teknologinya. Yang ketiga, pemantauan kinerja, yaitu
melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan karyawan tetap berkinerja tinggi dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan. Dimana ini mungkin dari atasan dari bidang PT KAI itu akan melakukan pemantauan kinerja. Ini bukan berarti untuk bawahan PT KAI atau karyawan PT KAI. Ini berlaku untuk semua yang ada di bidang kerja di PT KAI. Itu tuh nanti mereka akan mendapatkan pemantauan kinerja, di mana takutnya mereka ada yang kinerjanya jelek atau mungkin itu akan menyebabkan kerugian dalam PT KAI tersebut. Itu bisa menjadi pengembangan evaluasi, itu bisa menjadi evaluasi untuk karyawan-karyawan yang akan ditegur nantinya untuk memperbaiki kinerja mereka, di mana biar mereka itu bisa berkembang. Selanjutnya ada penghargaan dan pengakuan, dalam arti memberikan penghargaan dan pengakuan kepada karyawan yang berprestasi untuk meningkatkan motivasi dan loyalitas. Pada dasarnya manusia itu butuh diakui, manusia itu membutuhkan apresiasi dalam bekerja, di mana untuk meningkatkan motivasi mereka dalam bekerja, kalau mereka termotivasi itu mereka akan meningkatkan kinerja mereka yang lebih baik untuk mendapatkan apresiasi yang lebih tinggi nantinya atau penghargaan yang lebih tinggi nantinya. Mungkin dari hal kecil ya, dari penghargaan atau pengakuan itu mereka bisa dari hal kecilnya tersebut itu bisa lewat ucapan, mungkin dari ucapan oh kerjamu ini bagus sekali bulan ini atau kinerjamu semakin bagus. Itu mereka udah ada rasa mungkin kayak oh di sini kok aku dihargai ya, oh ternyata di sini saya diperhatikan, ternyata di sini saya diapresiasi. Jadi mereka akan merasa termotivasi. Jadi mereka itu tuh nantinya akan mendorong dari diri mereka sendiri untuk melakukan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya untuk mendapatkan apresiasi selanjutnya. Atau dari apresiasi atau penghargaan tersebut itu juga bukan cuman berupa ucapan, mungkin nantinya itu bisa dalam berupa kenaikan gaji atau yang lain selanjutnya. Dan ini juga akan meningkatkan loyalitas, dimana orang itu kalau mereka merasa nyaman ya, sehingga mereka kalau termotivasi atau mereka terdorong diapresiasi, mereka akan nyaman di perusahaan tersebut. Jadi mereka mungkin prinsipnya mereka akan ada komitmen organisasi di dalam perusahaan tersebut. Jadi mereka mungkin akan ngerasa di sini kayaknya di sini saya nyaman deh, jadi saya lebih lama di sini. Mereka nggak kepikiran untuk resign karena di sini mereka dihargai. Karena pada dasarnya orang kerja itu juga membutuhkan dihargai, bukan cuma butuh gaji tapi butuh tempat nyaman di dalam kerjanya tersebut. Selanjutnya ada pemantauan pasar tenaga kerja, mengikuti tren dan perkembangan dalam industri perkeretaapian serta pasar tenaga kerja untuk memastikan bahwa strategi manajemen talenta tahap relevan dan kompetitif. Yang udah saya jelaskan tadi di dalam visi dan misi dari PT KAI tersebut itu ada teknologinya, dimana kalau teknologi itu tuh harus semakin berkembang. Teknologi itu nggak boleh stuck. Sebenarnya semua perusahaan atau semua hal apapun itu nggak boleh stuck, karena teknologi itu akan semakin ke depan dan zaman itu akan semakin ke depan. Jadi kita nggak mungkin pada zaman sekarang ya yang kita lakukan seperti sekarang tanpa ada kemajuan. Itu sangat tidak mungkin. Itu bisa membuat perusahaan itu turun atau perusahaan itu nggak bisa berkembang lagi, sehingga perusahaan itu tidak dibutuhkan. Jadi di dalam PT KAI sendiri itu membutuhkan pemantauan pasar tenaga kerja, di mana mereka itu akan mengikuti tren-tren. Jadi orang kan mesti FOMO ya, orang itu mengikuti tren-tren masa kini. Jadi di PT KAI tersebut itu harus menyesuaikan tren-tren untuk mempertahankan kinerja atau mempertahankan perusahaan mereka sendiri. Dimana ini juga menyesuaikan dari mungkin SDM-nya atau teknologinya, itu juga harus dipantau. Atau kita harus ini ada tren ini termasuk perkembangan teknologinya, mereka harus menyesuaikan. SDM-nya juga menyesuaikan, itu strategi manajemen talenta pada perusahaan PT KAI. Selanjutnya ada pengembangan kepemimpinan, dalam arti mengidentifikasi dan mengembangkan pemimpin masa depan melalui program pengembangan kepemimpinan. Nah, di dalam
kepemimpinan di PT KAI tersebut, itu tuh mungkin PT KAI itu ada beberapa bidang. PT KAI juga mempunyai beberapa anak perusahaan ya, mesti di dalam anak perusahaan itu juga mempunyai beberapa bidang yang harus mereka SDM-nya harus mereka pekerjakan, dimana di dalam bidang tersebut itu mempunyai kepala pemimpin atau pimpinan bidang dalam perusahaan tersebut. Nah, rekrutmen dari pimpinan bidang tersebut itu tuh merupakan orang-orang yang sudah berpengalaman dalam menghadapi bidang-bidang tersebut, atau mereka yang udah memiliki pengalaman kerja beberapa tahun di PT KAI atau menguasai bidang tersebut. Itu tuh tugasnya apa aja, harus ngapain, bagaimana perkembangannya, apa yang harus dilakukan. Nah, orang yang mengetahui detail tentang di bagian tersebut, mereka akan dikembangkan atau mereka bisa menjadi pimpinan dari bidang tersebut. Dan sebagai pimpinan itu juga bukan stuck ya, tapi bukan cuman itu level tertinggi mereka di pengembangan kepemimpinan, tapi dari kepemimpinan tersebut itu juga harus dikembangkan. Jadi kepemimpinan yang adaptif atau kepemimpinan yang bisa menyesuaikan tren tersebut, atau kepemimpinan yang bisa mengayomi. Jadi kepemimpinan itu juga perlu dilatih. Kepemimpinan pemimpin itu juga harus dikembangkan sehingga mereka akan mendorong bawahan dari kepemimpinan tersebut atau karyawan di bawah pimpinan bidang tersebut untuk kerjanya lebih bagus. Jadi sebelum kerja karyawan bawahan itu bagus, harus dipastikan pemimpinnya itu bagus, pemimpinnya harus mempunyai kontribusi untuk perusahaannya maju. Selanjutnya ada keseimbangan kerja hidup, atau bisa disebut kalau zaman sekarang quality of work life. Ini pengertiannya sendiri. Memperhatikan keseimbangan kerja hidup karyawan dengan menyediakan program fleksibilitas kerja dan dukungan kesejahteraan karyawan. Ini dalam arti kita juga nggak bisa egois ya, namanya juga manusia ya, mereka bekerja untuk mencari uang, tapi kita juga harus tahu, kita juga harus memanusiakan manusia, bukan kita tapi dari perusahaan tersebut, atau mungkin atasan, HRD atau pimpinan-pimpinan itu juga harus bisa mengetahui karyawannya. Jadi mereka harus mungkin memberi kelonggaran atau tidak terlalu menekan karyawannya, sehingga karyawan itu punya komitmen organisasi yang tinggi. Dimana memperhatikan keseimbangan kerja ini berarti banyak hal ya. Ini tuh untuk kesejahteraan, mungkin mereka akan ada tunjangan kesehatan, atau mereka mungkin memberikan hari cuti dan memberikan beberapa waktu untuk cuti dalam waktu 1 tahun kerja. Selanjutnya ada diversifikasi tenaga kerja, dalam arti mendorong diversifikasi tenaga kerja dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu tanpa memandang latar belakang atau identitas mereka. Jadi PT KAI itu memberikan kesempatan orang yang tanpa memandang latar belakang, atau mungkin orang itu tuh fresh graduate, jadi mereka belum mempunyai pengalaman, itu mereka bisa menerima dalam perusahaan PT KAI itu, bisa menerima hal tersebut dikarenakan ada diversifikasi dalam tenaga kerja. Mungkin orang yang cuma tamatan D3 atau mungkin tamatan SMA, bahkan SMA pun dalam PT KAI itu juga menerima, karena dengan adanya diversifikasi tenaga kerja tersebut, jadi PT KAI itu memberikan kesempatan bagi orang-orang yang mungkin pengalamannya kurang, atau orang-orang pendidikannya kurang, maupun lain sebagainya. Identitas mereka pun atau latar belakang mereka pun tanpa dipandang gitu. Itu mungkin ada beberapa bagian, tidak semua bagian, tapi ada beberapa bagian yang mempunyai diversifikasi hal tersebut. Selanjutnya ada retensi karyawan, dalam arti mengembangkan strategi untuk mempertahankan karyawan yang berbakat dan berkinerja tinggi menjadi kunci dalam manajemen talenta. Ini bisa mendukung melalui pengembangan karir, fasilitas kesejahteraan, dan budaya kerja yang inklusif dan mendukung. Kita akan menjelaskan satu-satu tentang retensi karyawan. Yang pertama, itu tuh orang yang berbakat atau berkinerja tinggi itu mempunyai kunci dalam manajemen talenta. Jadi mereka yang berbakat atau mereka yang udah mempunyai pengalaman di manajemen talent di perusahaan tersebut, itu tuh mereka akan ibaratnya tuh mereka diikat. Jadi mereka akan diberi penawaran, entah itunya mereka difasilitasi dari kesejahteraannya, mereka difasilitasi tunjangan-tunjangannya, dan mereka
akan diberi lingkungan kerja yang mendukung. Jadi mereka akan ngerasa nyaman. Jika mereka merasa nyaman atau mereka ngerasa dihargai atau mereka dianggap ada lah di perusahaan tersebut, itu akan mendorong orang tersebut mempunyai komitmen organisasi. Jadi mereka akan berkomitmen yang tinggi. Itu dalam artian itu merupakan strategi manajemen talenta retensi karyawan tersebut, dikarenakan itu tuh meninggalkan atau mengaitkan orang-orang agar mereka tetap stay di PT KAI, sehingga PT KAI bisa lebih maju selanjutnya, karena PT KAI tahu kalau orang itu berbakat, mereka akan bisa memajukan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada adaptasi teknologi. Artinya, dengan kemajuan teknologi dalam industri transportasi, PT KAI juga perlu memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengadopsi dan mengoperasikan teknologi yang baru dengan efektif. Ini di dalam bidang teknologi, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kan teknologi dalam PT KAI itu banyak sekali ya. PT KAI itu mempunyai beberapa bagian. Ini tuh PT KAI itu harus memastikan karyawan yang akan ditempatkan dalam bidang tersebut itu juga harus diposisikan. Mereka harus paham atau mereka harus kalau yang di bagian teknologi itu mereka harus yang benar-benar memiliki pengetahuan tentang teknologi yang diperlukan, sehingga mereka bisa mengoperasikan teknologi atau bisa memajukan perusahaan lewat teknologi PT KAI tersebut. Selanjutnya yang mungkin yang terakhir ya, saya akan saya akan menyebutkan anak perusahaan dari PT KAI, dikarenakan PT KAI juga bagian-bagiannya banyak. PT KAI anak perusahaannya banyak, jadi per anak perusahaan tersebut itu juga mempunyai beberapa bagian. Yang pertama ada KAI Service. Ini tuh merupakan anak perusahaan KAI yang berdiri pada tahun 2 Juli 2003. Ini tuh bidang usahanya ada 3, yaitu onboard service, integrated facility service, dan commercial service. Yang kedua ada KAI Komputer. Ini salah satu anak perusahaan di lingkungan KAI yang mengelola komuter lain Jabodetabek, komuter lain Merak, dan lain-lain. Yang ketiga ada KAI Wisata. Ini tuh produk jasa atau layanan yang ditawarkan meliputi paket perjalanan wisata untuk individu maupun koperasi dengan menggunakan kereta api sebagai transportasi utama. Selanjutnya ada KAI Logistik. Ini perusahaan di bawah induk KAI dan merupakan badan usaha angkutan multimoda atau BUMN dengan maksud dan tujuan pendirian untuk melayani distribusi logistik berbasis kereta api dengan kemasan bisnis door-to-door service untuk memberikan pelayanan yang paripurna bagi pelanggan. Yang selanjutnya ada KAI Property. Ini tuh salah satu anak perusahaan KAI yang didirikan tahun 2009. Dalam kualitas pelayanan bisnisnya, KAI Property mengedepankan keahlian dan spesifikasi dalam bidang konstruksi seperti properti, trading, dan perawatan jalan rel dan jembatan. Selanjutnya yang terakhir ini ada KAI Bandara, di mana pengertian tersebut KAI Bandara merupakan anak perusahaan dari KAI PT Angkasa Pura II atau Persero yang menghadirkan sebuah layanan transportasi publik berbasis railway bernama Kereta Api Bandara sejak merajut tekad pada 28 September 2006. Jadi KAI Bandara itu berhasil mengoperasikannya itu di Kuala Namu sebagai KA Bandara pertama di Indonesia pada 25 Juli 2013. Sekian penjelasan manajemen talenta di perusahaan PT KAI dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menyampaikan atau bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.